Oke, misalkan ini 3 juta. 3 juta, 4 juta, ini sorry, 5 juta. Oke. Bulan Septembernya ini 4 juta. Nah, ini yang biaya rutin, ya. Jadi Bapak Ibu bisa lihat ya, masih ada yang merah, ada yang udah ada yang sama. Nah, setelah Bapak Ibu selesai nih, selesai yang biaya rutin, selanjutnya Bapak Ibu rincikan yang belanja modal. Ya. Belanja modal itu Bapak Ibu di sini saya mau tanya ada yang dicicil nggak belanja modalnya? Misalkan beli laptop, Bapak Ibu dicicil nggak setiap bulan? Mboten pareng dicicil, Mas. Mana tahu ada, Bu. Oke, nggak ada ya? Oke. Orang kecil. Hah? Laptop cicilan lewatnya ngendi tak melu. Nggak ada yang dicicil ya, Bapak Ibu ya. Kalau pembelian misal belanja modal itu langsung sekaligus bayarnya kan? Langsung totalnya kan? Iya Mas, total. Termasuk buku Langsung dan total, belanja ya? lain yang lain juga sama. Sama ya. Ini contoh yang laptop dulu ya saya buat. Ya, laptop. Nah, ini biasanya Bapak Ibu untuk belanja, ya, belanja ini, belanja laptop ya khususnya. Ini biasa di tahap 1, tahap 2, atau tahap 3? Tahap 2, karena nominal persennya lebih banyak, 40%. 40% ya. Oke, tahap 2. Itu taruhnya di awal tahap, Bapak Ibu. Langsung gelondongan ya, nggak ada yang dicicil. 11 juta. Oke. Langsung totalnya Bapak Ibu. Ya. Nggak masalah Bapak Ibu anggarkannya ini di bulan April atau tahap 2 awal. Tapi nanti realisasinya bisa jadi bulan Mei atau bulan Juni. Nggak masalah. Ya. Yang bermasalah nanti kalau Bapak Ibu mau belanjanya di bulan Maret, tapi anggarannya untuk di bulan April, itu nggak akan muncul di sistem. Tapi itu besok, biar kelihatannya Pak. Ya, Bapak Ibu. Oke, nah ini contoh yang belanja modal peralatan dan mesin. Di anggaran kasnya ini pengisiannya langsung gelondongan. Ya, bisa taruh di awal tahap. Taruhnya di awal tahap. Selanjutnya buku ya. Buku. Kalau buku ini di tahap 1 atau tahap 2 atau tahap 3 Bapak Ibu? Belanja modal kebanyakan di tahap 2 dan 3, Mas. Karena ini ya, karena persentasenya ya. Betul, karena juga di tahap 1 seringnya salurnya juga agak di belakang, jadi lebih seringnya di tahap 2 untuk belanja modal. Sisanya nanti di tahap 3. Sisanya. Oke, berarti taruh di tahap 2 lah saya contoh. Ini di awal tahap yaitu di bulan April. Ini langsung total ya Bapak Ibu ya. 609.000. Selanjutnya 510.000. Ini di bulan April. Klik angka nolnya. 510.000. Kalau sudah, enter. Di sini ada lagi belanja modal buku. Ya. Ini 840.000. Taruhnya di bulan April. Walaupun nanti realisasinya bisa jadi ya di tahap 3.
Oke. Karena apa tetap muncul nilainya karena sudah dianggarkan di bulan April. Tapi realisasinya bisa jadi di bulan September, November, ataupun Desember. Atau di bulan-bulan selanjutnya. Oke, ini yang belanja modal. Nah, selanjutnya kalau belanja modal sudah Bapak Ibu rincikan, yang ketiga, nah yang pertama tadi saya belum hitung. Yang pertama tadi belanja rutin, ya, belanja rutin. Dan yang kedua belanja modal. Yang ketiga adalah yang ini, kegiatan yang dilaksanakan dalam satu bulan, dalam 1 tahun hanya sekali, ya. Nah ini contohnya apa? Contoh kegiatan PPDB, PTS, kegiatan PAS, PAT itu jelas bulannya. itu 1 bulan 1 kali dalam setahun ya? Nggih. Itu nanti gini aja, taruhnya di awal tahap aja. Kemungkinannya. Ini yang kita buat tadi contoh PPDB, ya. PPDB setahun sekali kan Bapak Ibu? Iya Mas, 1 tahun sekali. Oke. Dan ini untuk PPDB bulan apa biasanya Bapak? Bulan Juli Mas. Juli ya? Berarti masuk tahap 2 ya? Iya, tahap 2 saja. Nah, berarti kalau kayak gitu, nah Bapak Ibu boleh anggarkannya ini di bulan April. Kenapa? Karena April kan masuk tahap 2 ya? Ya, Boleh. Boleh juga di bulan Juli. Ya. Di sini saya contoh taruhnya di bulan April. Walaupun belum dipakai bulan April, anggarannya belum dipakai. April, Mei, Juni. Ternyata Juli baru realisasi. Nggak masalah. Apa itu? Ya. 45, 46. Ini semua kegiatan PPDB ya, Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu lakukan pencarian di sini ya, di samping tahap persentase tahap 3, itu terfilter nama kegiatannya. Oke. Nah, sudah. Nah, ini itu tadi contoh satu kegiatan ya. Satu kegiatan yang dilaksanakan 1 tahun sekali. Ya, nanti Bapak Ibu bisa tambahkan kegiatan yang lain juga dengan kegiatan yang dilaksanakan 1 tahun 1 kali. Kalau ada dianggarkan. Selanjutnya agak rumit ya Bapak Ibu, agak harus nggak rutin setiap bulannya. Ini contohnya adalah kegiatan ATK, pembelian ATK. Ya. Nah, ini contoh, sini saya lakukan pencarian dengan ketik alat tulis. Suara kurang jelas. Suara kurang jelas ya? Terus gini. Kurang jelas kok. Oh, suara saya jelas? Kurang keras. Belum, kurang jelas, Mas. Kurang keras. Nggak ada yang berubah. Cek. Cek 1. Oke. Sudah oke. Oke, udah jelas Pak ya? Oke. Mari. Speakermu Mas coba Mas. Mbak Ita. Cagakmu dhuwur no Mbak Ita. Gen dhuwur sinyale. Suaranya lirih Mas, kecil sekali. Coba di speakernya dibesarin. Apa? Cek. Halo?
Oke. Oke sekali. Oke. Ibu ya gimana? Mbak Dwi sambil guyu toh, Mbak. Nah, senyum ngono, senyum indah. Ini Ayo, pelatihan nganggo sepaneng kaya wong arep ujian ae. Sudah? Oke, saya lanjut ya. Bapak Ibu. Siap, lanjut Mas. Selak sore. Sorry. Oke. Oke, lanjut. Nah, ini ada kegiatan yang agak rumit, yaitu merincikan alat tulis kantor atau pembelian alat tulis kantor. Dari mana ini Bapak Ibu mungkin nggak setiap bulan belanjanya ya. Mungkin setiap awal tahap atau per tahap Bapak Ibu belanjakan. Nah, ini saya contoh misalkan belanja bahan habis pakai. Ini bulan Januari atau tahap 1 ini misalkan 130. Interupsi Mas. Sebenarnya mohon maaf sebelumnya pada intinya untuk peletakan per tahapnya insya Allah kita sudah bisa karena kita sudah punya pegangan di RKAS manualnya di mana kapan-kapannya belanja itu kita sudah punya pegangan. Misalnya untuk ATK di tahap 1 kita mau belanja berapa, tahap 2 belanja berapa, tahap 3 belanja berapa kita sudah punya. Mungkin lebih baik lanjut ke tahap berikutnya. Dan begitu teman-teman. Boleh. Itu beda kode rekening ya, Pak ya? Iya. Beda programnya, Mas. Beda program. Listrik ya? Iya. Listrik. Oh enggak, ini ya di apa pengaruhnya di standar nanti kan efeknya ke K7A ya. Ya Mas, efeknya juga ke nanti ke laporan daerahnya juga. Kalau salah satu subbagian programnya nanti ketika di program atau standarnya itu tidak sesuai dengan RKS manual kita, takutnya nanti ketika kita laporan dengan daerah nanti bisa keliru kan seperti itu. Di sini untuk kegiatan yang ada di sini ini dasarnya udah ada Pak ya acuannya. Cuman saya lupa tuh dasarnya untuk proses untuk apa namanya standar dan komponennya. Coba nanti kalau ada nanti saya share aja Pak ya. Untuk Bapak Ibu semua. Atau mungkin nanti begini Mas, penyamaan standar itu nanti mungkin bisa dikoordinasikan dengan Dinas Pendidikan atau dengan Mas Woko atau dengan Mas Paryatno.
nanti dikondisikan untuk RKAS-nya yang manual seperti apa, nanti standarnya yang mana, terus di aplikasi si bosnya itu seperti apa, nanti mungkin bersamaan dengan Mas Woko seperti itu. Untuk teknisnya sekarang kan kita berlatih, intinya seperti itu. Kita berlatih dulu bagaimana cara penginputan hingga proses akhir lah. Nanti untuk beberapa momentum tertentu yang memang belum sama bisa dikoordinasikan antara Mas Ahmad dan Mas Woko gitu. Ya. Oke, nanti paling nanti itu salah satu contoh, Pak ya. Ini saya catat dulu. Nanti saya diskusikan dulu sama tim dinas. Ya. Oke, Bapak Ibu. Halo, Pak. Bapak Ibu. Kita lanjut ya dulu ya. Lanjut, Mas. Oke. Nah, di sini saya mau ngasih contoh yang terakhir yaitu kegiatan ATK. ATK ini kan agak rumit ya. Di sini di mana kebutuhannya itu setiap bulan tuh nggak sama, nggak rutin. Ya, ada yang rutin, ada yang juga ya, sesuai dengan kebutuhan sekolah masing-masing. Nah, ini misalkan ya, misalkan Bapak Ibu mau belanja, ini nanti penggunanya kapan? Misalnya ini pembelian untuk SCDRW. Ya. Misalkan Bapak Ibu belinya atau belanjanya ini di tahap 2 dengan nilai yang sama dengan anggaran. Oke. Nah, seperti itu. Oke, sampai di sini untuk anggaran kas, mau itu penerimaan dan pengeluaran, ada yang mau ditanyakan lagi Bapak Ibu? Insya Allah sudah paham, lanjut ke tahap berikutnya. Oke, nah di sini sebelum kita lanjut Bapak Ibu ya, dicek di anggaran ini, nilainya udah sama belum dengan total? Kalau belum sama, ketahuan nanti ada yang merah, kayak gini ya, contohnya seperti ini, merah ini menandakan belum dirincikan. Oke, saya lanjut ya. Nah, di sini kita hanya ada 3 menu ya, 4 sama ubah password. Jadi anggaran kas ini menu yang terakhir ya. Nah, kalau Bapak Ibu sudah selesai mengentry menu RAPBS atau RKS dan anggaran kas, maka Bapak Ibu bisa ke laporan Permendagri. Ya. Di sini saya mau menampilkan hasil cetak laporan yang sudah Bapak Ibu entry di menu RAPBS ataupun anggaran kas. Ya. Nah, di sini di laporan Permendagri ini pedomannya atau acuannya adalah Permendagri nomor 24 tahun 2020 untuk format laporannya. Dan di sini untuk RAPBS RKS dan anggaran kas, itu Bapak Ibu sudah bisa cetak laporan RKS detail. Ya. Biasanya kalau RKA dan DPA ini dari dinas yang biasa, yang untuk cetak kebutuhan cetaknya. Tapi bukan berarti sekolah nggak bisa cetak, bisa. Ya. Oke, saya kasih contoh yang pertama dulu, jenis laporan RKS. Dipilih, Bapak Ibu, diklik tulisan RKS-nya. Kalau sudah, posisinya ini diabaikan, tempatnya ini Bapak Ibu bisa ganti ya. Entah itu nama kecamatan Bapak Ibu, bisa. Atau langsung tempatnya Kabupaten Wonogiri, ini boleh. Ya. Ini tanggal cetak, ini Bapak Ibu bisa ganti ya. Misalkan tanggal contoh kecamatan jenjang sekolah. Nah, di sini kecamatan udah sesuai belum sama sekolahnya Bapak Ibu? Tadi ada di awal tadi ada yang nggak sama katanya. Kecamatannya beda. Iya, ada yang kayak gitu ya? Iya Mas, tadi ada laporan ada satu sekolah yang beda.
Kita inventarisasi dulu, nanti mana-mana yang belum sesuai. Oke, kecamatan ini nanti otomatis ya. Ini otomatis sesuai dengan kecamatan, jenjang dan nama sekolahnya. Selanjutnya untuk RKS ini ada berapa penanda tangan Bapak Ibu? Kalau sesuai dengan Permendagri nomor 24 tahun 2020. 3 ya. Nah, di sini ada 3 juga ya, penanda tangan 1, 2 dan 3. Untuk penanda tangan 1 ini siapa Bapak Ibu? Kepala sekolah. Yang jabatannya kepala sekolah. Ya. Kepala sekolah. Ya. Penanda tangan 2-nya? Bendahara. Penanda 3 baru komite. Ya. Nah, di Permendagri nomor 24 itu pegawainya penanda tangan 1-nya ini komite, penanda tangan 2-nya kepala sekolah, penanda tangan 3-nya bendahara. Gitu, ya. Oke. Nah, kalau ini udah Bapak Ibu pilih, ya. Nah, ini penanda tangan ini Bapak Ibu bisa pilih kalau sudah mau melaporkannya secara resmi. Misalnya laporkannya ke dinas ya. Kan ada resmi itu. Nah, itu Bapak Ibu harus memilih penanda tangan. Tapi kalau untuk cetak-cetak biasa, penanda tangan ini Bapak Ibu abaikan aja. Oke. Selanjutnya setting periode. Setting periode ini untuk RKS cetaknya per tahun ya. Nah, setelah Bapak Ibu pilih setting periodenya, pilih yang per tahun. Di sini ada tampilan ada format dengan PDF ataupun Excel. Nah, Bapak Ibu klik salah satu, suka yang tampilannya Excel atau yang PDF. Ya. Saya coba cetak yang PDF. Oke. Nah, ini tampilannya seperti ini Bapak Ibu ya. Ya, di sini di tabelnya ini ada nomor, kode rekening, kode program kegiatan, pelayan, volume satuan harga satuan. Nah, ini jumlah bos regulernya berapa, jumlah bos afirmasinya berapa, jumlah bos kinerjanya berapa. Nah, jadi pemisahnya ini, pemisah sumber dana ini di menu RAPBS atau RKS Bapak Ibu. Selanjutnya tahap. Nah, tahap 1, tahap 2 dan tahap 3. Ini Bapak Ibu kalau nggak muncul angkanya ya. Nah, maka Bapak Ibu harus mengecek atau melihat di anggaran kasnya. Itu sudah diisi atau sudah dirinci atau belum? Kalau belum, maka pada saat cetak laporan angkanya adalah 0. Kayak gitu. Ya. Sini tampilan seperti ini Bapak Ibu. Nah, di sini Bapak Ibu bisa lihat juga ya. Ini mengetahuinya komite sekolah, menyetujuinya adalah kepala sekolah, yang penanda tangan 3 adalah bendahara dan bos. Oke. Ini yang RKS. Coba kita cetak lagi RKS detail. Tinggal ganti jenis laporan aja ya Bapak Ibu. Dari laporan ini, dari laporan RKS ini, Bapak Ibu buka lagi aplikasi si bosnya. Setelah itu ke bagian jenis laporan ini yang di bagian atas ya, masih di menu laporan Permendagri, pilih yang RKS detail. Kalau sudah pilih RKS detail, Bapak Ibu coba cetak lagi. Oke. Tampilannya sama nggak Bapak Ibu? Secara format tabelnya sama nggak? Nah, ini sama ya, tapi yang membedakannya ini apa? Kan ada 2 di sini, RKS dan RKS digital. Kalau RKS, ya, yang laporan pertama tadi yang kita cetak ya, RKS ini, itu hanya menampilkan 3 kode rekening besar aja, ya. 3 kode rekening besarnya itu seperti apa? Yang pertama ini ya, belanja
barang dan jasa BOS. Yang kedua, belanja modal peralatan dan mesin BOS. Yang ketiga, belanja modal aset tetap lainnya BOS. Ya, hanya 3. Ini yang di laporan pertama. Kalau yang RKS detail, Bapak Ibu bisa lihat, ya, bisa lihat di sini kode rekeningnya lebih rinci. Nah, rinci maksudnya gimana? Rinci ini sesuai dengan yang Bapak Ibu entry di menu RAPBS ataupun RKS. Seperti itu. Ya. Yang sesuai dengan Bapak Ibu entry di menu RKS. Kode rekeningnya. Oke. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan Bapak Ibu? Cukup? Cukup sementara. Sementara cukup. Kesel Mbak Dwi. Oke. Baiklah Bapak Ibu. Mungkin kalau saya cukup sekian ya. Nanti akan dilanjutkan lagi oleh Pak Sepria. Alhamdulillah cukup sekian. Hari ini hanya 3-4 menu Pak ya. Besok ada kita lanjutin mulai dari daftar notifikasi, transaksi bank, sampai dengan SPTCM. Ya Pak. Mas mungkin, Mas Ahmad, izin. Nanti mungkin untuk kode-kode tertentu ketika penginputan RKS agar lebih mudah bisa dikoordinasikan dengan Mas Woko sehingga nanti bisa lebih ringan kitanya untuk mencari. Jadi tadi kan kesulitannya teman-teman di penginputan RKS atau RAPBS tadi kan kita harus mencari dulu. Jadi seperti contohnya ATK harus cari ini dulu lah nanti. Mohon dibuatkan rekap tersendiri. Contohnya seperti belanja tertentu, itu masuknya kodenya apa, kita inputnya di jenisnya alat apa, kan seperti itu. Nanti kita pelajarinya. Kalau mungkin pakai Excel nanti lebih cepat. Jadi kita nanti disandingkan dengan RKS yang sudah ada, itu kita lebih mudah seperti itu. Oke, itu nanti kita share. Ada itu Pak. Ya. Oke, ada lagi? Cukup? Pembelajaran hari ini bagaimana, teman-teman? Cukup? Cukup menyenangkan. Cukup Mas ajeng ngarit. Jame rong tek lanjut. Napa bablasne sekalian? Dugi SPJ. Sampai malam kita ini. Buatan. Mungkin Mas gini saya menambahkan mungkin saat ini kalau memang ini kan sudah materi kita sudah selesai pada tes cetak laporan RKS. Berarti ini kita sudah selesai. Kita beri kesempatan ke teman-teman dulu untuk mempelajari, mungkin nanti input dulu, mungkin nanti malam biar lek-lekan lah. Biasa teman-teman di Wonogiri yang di Korwil di sekolah itu biasa lek-lekan. Jadi tidurnya dibalik, mungkin siangnya tidur, malamnya itu mengerjakan. Nanti biar dicoba dulu, nanti kalau ada kesulitan biar besok sebelum masuk ke materi berikutnya bisa ditanyakan. Mengenai tadi yang disampaikan Mas Amir dari Nguntoro Nadi tentang kode-kode dan juga tadi saya dengar mungkin dari SMP ya yang perbedaan kode, perbedaan akun standar itu memang betul, memang kita akui seperti itu, tapi memang nanti kita yang untuk penyusunan RKAS tahun 2021 ini masih kita mengacu 2020. Jadi memang belum adanya SIPD ini. Jadi ketika kita sudah membuat RKAS jadi baru muncul SIPD ini.
Jadi memang kemarin kita memang menyesuaikan beberapa hal yang tentang laporan kami kita sesuaikan. Tapi sampai saat ini memang belum bisa. Dalam artian nanti yang untuk 2022 kita akan sesuaikan dengan yang di SIPD. Sebagai salah satu contoh di kami penyusunan awal untuk honor itu masuk belanja pegawai, namun di SIPD itu masuknya jasa. Karena kita itu sudah data awal sudah masuk dan sudah ditetapkan di APB di kabupaten, jadi mau tidak mau harus menyesuaikan. Bosnya menyesuaikan, jadi honor masuk ke belanja pegawai. Namun karena nanti kita full, memang saat ini kita pertengahan jalan ketika kita sudah laporan semester 1 sudah selesai, harus merubah lagi, itu hubungannya dengan penetapan dan itu sudah tidak bisa dirubah karena itu sudah masuk laporan, sudah selesai. Jadi nanti yang kita full sesuai dengan SIPD kita di tahun 2022. 2021 kita tetap mengacu dengan RKA yang sudah jadi. Jadi nanti bagi teman-teman ketika input ini kesulitan nanti kita koordinasikan lagi lebih lanjut. Yang penting saat ini jenengan sudah paham. Kemarin banyak yang menanyakan seperti apa isinya. Ternyata setelah kita buka-buka sudah sampai saat ini saya lihat teman-teman antusias dan saya lihat dari wajah-wajah teman-teman, saya lihat fotonya satu persatu, ternyata teman-teman enjoy dan saya lihat paham banget itu isinya. Gambarnya ora ketok. Terbukti banyak pertanyaan gini-gini yang kemarin seperti ini, hal seperti ini. Jadi dengan saya yakin teman-teman masalah aplikasi ini sudah hal yang biasa gitu loh. Jadi nanti gitu untuk saat ini kalau mungkin dari narasumber sudah selesai, mungkin beri kesempatan teman-teman untuk istirahat sejenak, sholat, kemudian nanti dilanjut entry-nya ketika besok menemui kesulitan baru dilanjut besok. Bentar Pak. Ya, nggih. Di sini kan saya udah selesai nih, tapi ada yang mau ditampilkan sedikit oleh dari Pak Sepria. Oh siap. Ini. Nah, ya siap. Hanya melihat aja tuh Pak. Oh ya. Dipersilakan. Oke, pada Pak Sepria kami persilakan. Kopi. Suara. Kopi merek Amir. Kopi kapal api. Oke. Ya Mas, dipersilakan. Kopi merek kapal. Saya Pria, bilang lagi. Mohon maaf, seandainya sambil menunggu Mas Sepria, saya mengajukan pertanyaan bisa Mas Ahmad? Boleh Pak. Ya, begini. Ini kalau mungkin secara teknis sudah, ya. Hanya saya ingin tahu saja ini begini. Yang pertama, untuk si bos ini nanti apakah sudah nge-link dengan laporan bos online, bos Kemdikbud itu nanti bisa nge-link atau tidak? Yang pertama itu, karena untuk saat ini kan kita masih manual pelaporannya ke Kemdikbudnya, gitu. Yang kedua, untuk si bos ini nanti, misalnya akun belanja di SIPD itu ada upgrade, nanti bisa atau kita nanti menghubungi terus update sendiri begitu. Yang ketiga, untuk pelaporan-pelaporan ini nanti ataupun RKS ini nanti secara safety itu nanti kapan terkunci? Misalnya RKS dipatuhi sampai ini nanti di lock semua atau akan bisa dirubah terus sampai nanti
misalnya akhir tahun, begitu. Mungkin 3 itu dulu sementara. Terima kasih Mas Ahmad. Oke. Saya jawab ya. Pertanyaan yang pertama itu terkait ini ya, itu integrasi ke bos apa? Bos online ya. Yang K7A itu ya. Iya, yang bos Kemdikbud itu. Yang dilaporkan secara bertahap kan? Iya betul, iya. Nah itu untuk sekarang kita memang belum, Pak. Cuman tetapi nanti ada kemungkinan bakal integrasi ke bos salurnya, ya. Karena di si bos juga kita udah sediakan untuk laporannya. Ini bisa Bapak nanti kalau sudah entry belanja ya, atau sudah entry realisasi, ini ada laporan realisasi pemberian dana bos K7 bertahap. Nah, ini tinggal dicetak aja, ya. Nah di sini ini sudah terfilter secara otomatis. Ya. Ini komponennya seperti ini. Ini 8 standarnya, ini komponennya. Ya. Kayak gitu. Kalau sekarang mungkin masih manual dulu, Pak. Tapi kalau udah terintegrasi, kita pasti infokan. Selanjutnya, pertanyaan yang kedua untuk pembatasan pengentrian RKS, ya Pak ya? Atau nanti perubahan RKS atau gimana? Nah itu saya kembalikan lagi ke dinasnya, ya. Itu saya kembalikan lagi ke dinasnya. Ini pengunciannya ini per kapan? Ya. Oh iya. Gitu. Oke. Saya kembalikan lagi ke dinas. Cuman kalau ini kan Bapak Ibu kan sudah ada RKS manual. Iya. Nah itu tinggal menyesuaikan aja. Nanti saya juga share lah nanti. Nama kegiatannya, nama kode rekening belanjanya itu nanti coba saya share biar lebih agak cepat ya proses pengentrian RKS-nya sampai nanti realisasi. Terus Pak. Terus yang pertanyaan yang ketiga tadi apa ya? Akun belanja terkait dengan SPD itu bisa langsung terupdate atau nanti diupdate secara manual gitu? Kalau kode rekening itu akan otomatis terupdate. Ya, karena kita pun kode rekening ini kita acuannya dari SPD. Oh begitu. Nah, yang terbaru itu peraturannya yaitu Kepmen 50. Terbaru. Kalau semisal itu nanti ada yang tidak masuk di situ, misalnya belum ada gitu, bisa ditambahkan atau kita menyesuaikan dengan kode yang ada gitu, Pak? Bisa ditambahkan. Karena kan setiap daerah kemungkinan beda-beda ya. Nah, nanti diinfokan aja. Iya betul, beda-beda itu. Karena setiap daerah pun saya cek ada yang perlu, ada yang enggak gitu. Nah, tergantung daerah memang beda-beda. Tapi kan secara SPD kan nanti masuk yang ke SPD itu hanya 3 kode rekening besar aja tuh. Kalau cetak di BOS, di si BOS itu cetak laporan Permendagri yang jenis laporannya RKS. Cuman itu aja yang dimaksud. Yang 3 kode rekening belanja. Dan itu pun selama selama belum perubahan itu boleh berubah ya di juknis gitu. Itu ada jelasan itu boleh belanjanya asalkan tidak lewat jenis. Jadi kalau misalkan belanja barang jasa ya udah hanya belanja barang jasa aja kayak gitu. Oh begitu. Ya sementara itu Mas, terima kasih sekali Mas Ahmad. Mungkin kalau besok masih ada yang harus saya, insya Allah besok saya tanyakan kembali. Ya. Terima kasih sekali Mas Ahmad. Ya. Kalau kembali Mas Moko, moga silakan. Kayaknya punya Pak Sepri masih nyambut Pak ya. Sinyalnya nggak bagus nih Pak Moko Pak. Iya mungkin. Jadi di sini saya coba tampilkan
dari dinas Pak ya, yang khusus dinas. Nanti untuk mengecek sudah selesai atau progresnya itu, progres entry RKS-nya bisa lihat di laporan ini, di laporan SKPD BUD. Bisa cetaknya per kecamatan. Bisa cetak per kecamatan, bisa cetak semua kecamatan. Di sini. Kan hanya beberapa aja ya. Nah, di sini kalau ada yang masih ada yang 00 ini berarti anggaran kasnya belum diisi. Oke. Bentar Pak, saya dikit ada